Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijriyah. Saya berasal dari instansi SMA Negeri 1 Tabukan, Barito Kuala. Saya angkatan 8, kelompok 2, nomor absen 16. Di sini saya akan membahas tugas agenda 1 mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Mari kita simak. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian wawasan kebangsaan. Sebelumnya, apa sih itu wawasan kebangsaan? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian atau definisi mengenai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi kesimpulannya dari wawasan kebangsaan tersebut adalah suatu cara pandang kesadaran diri kita sebagai warga negara. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi wawasan kebangsaan, kita lebih mendalami dulu mengenai sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu terbentuknya organisasi Budi Otomo, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908, yang mana puluhan anak muda berkumpul di Aula Stopia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi yang namanya Budi Utomo. Yang kedua, sejarah terbentuknya Perhimpunan Indonesia atau PI. Jadi, PI itu merupakan organisasi pergerakan nasional yang pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia atau PI ini diperkasai oleh Sultan Kesayangan dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Selanjutnya, titik penting sejarah yang ketiga yaitu adanya Kongres Pemuda I. Jadi, Kongres Pemuda I atau pertama ini dilakukan pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta. Nah, dulunya kegiatan ini dinamakan Kerapatan Besar Pemuda, namun berubah namanya menjadi Kongres Pemuda Pertama. Kongres Pemuda pertama dihadiri oleh wakil organisasi pemuda yang ada di berbagai daerah. Nah, selanjutnya pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Selanjutnya, titik penting yaitu dibentuknya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Dan yang terakhir yaitu ada titik pentingnya yaitu dibentuknya PPKI, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945, yang mana ini sebelum kemerdekaan Indonesia. Jadi, ini semua adalah titik penting yang memperkasai kemerdekaan Indonesia. Lalu, kita juga harus mengetahui
konsensus dasar wawasan kebangsaan. Nah, di sini ada 4 konsensus dasar wawasan kebangsaan yang terdiri dari 1. Pancasila. Nah, bisa kalian lihat Pancasila itu sampai sekarang itu ada terdiri dari 5 sila, yang dimana setiap sila tersebut diubah lagi menjadi butir-butir Pancasila, yang kita sebagai warga negara harus bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya termuat pembukaan dan batang tubuh. Dan yang ketiga ada namanya Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Nah, meskipun ini mempunyai arti yang sangat penting, yaitu meskipun kita warga Indonesia yang terdiri dari berbagai perbedaan, baik itu dari segi agama, suku, bangsa, nah namun kita adalah menjadi suatu kesatuan, yaitu kita satu bangsa dan satu warga negara, yaitu Republik Indonesia. Yang keempat, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pembahasan yang keempat mengenai identitas negara yang wajib kita ketahui. Yang pertama ada bendera. Bendera nasional Indonesia berwarna merah dan putih, yang biasa kita kenal dengan sebutan Sang Merah Putih. Yang kedua, bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara. Lambang negara kita yaitu berbentuk Garuda Pancasila. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia yang ditulis oleh W.R. Supratman yang berjudul Indonesia Raya. Setelah mengenal tentang wawasan kebangsaan, kita sudah tahu nih sejarah bangsa, kita sudah tahu 4 konsensus dasar, wawasan kebangsaan, dan identitas negara kita, maka kita bisa langsung melakukan pembahasan mengenai aksi bela negara. Nah, kita sudah masuk ke bela negara. Di sini kita bahas lagi yaitu tentang definisi bela negara. Apa sih itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Jadi intinya adalah bela negara itu adalah kita sebagai warga Indonesia yaitu rela berkorban untuk negara kita, agar negara kita menjadi negara yang aman, damai, dan tentram. Selanjutnya, kita masuk ke wujud bela negara. Ada beberapa wujud bela negara yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila dan ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Penjelasan materi yang terakhir yaitu implementasi fungsi ASN yang dapat saya terapkan di unit kerja saya yaitu SMA Negeri 1 Tabukan meliputi 1. Melaksanakan pelayanan masyarakat secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Ini disesuaikan dengan stakeholder unit kerja masing-masing. Misalnya saya bekerja di sekolah, jadi saya layani itu peserta didik, orang tua siswa, maupun anggota komite. Yang kedua, melaksanakan pengabdian yang tulus untuk negara. Apapun yang kita kerjakan itu harus diusahakan semaksimal mungkin dan harus ikhlas.
kelas. Yang ketiga, melaksanakan tugas secara profesional. Kalau misalnya kita di sekolah, yaitu jabatannya guru, yaitu kita harus memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Yang kedua yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan peserta didik, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen yang tinggi serta disiplin. Yang keempat, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Nah, ini misalnya di sekolah nih. Kalau di sekolah itu terdiri dari beberapa tingkatan, baik itu kedudukan maupun jabatan, kemampuan serta gender. Namun, perbedaan ini harusnya tidak menjadi halangan dalam dunia kerja. Intinya, kita harus bisa saling menghargai dan berusaha meminimalisir jarak agar terciptanya lingkungan yang bersifat fleksibel dan kekeluargaan. Yang terakhir yaitu memegang teguh ideologi Pancasila. Setiap warga negara, terutama ASN, harus mengamalkan nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tempat kerja.